Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajilih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajilih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bi abduka wa nabiyyuka. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayya min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayya min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla ma qadaitahu lana khairan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah. Kita dipertemukan kembali, dan sholawat serta salam semoga selalu kita panjatkan agar kelak kita layak mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan malam ini kita melanjutkan bagian terakhir dari bab 15 ini. Kita sampai pada ayat tentang bagaimana langit dan makhluk Allah seluruhnya kecuali manusia, bagaimana mereka selalu mentauhidkan. Kita dianjurkan untuk bertauhid. Kalau mereka sudah tahu cara untuk mentauhidkan Allah, bedanya itu. Nah, di sini dikatakan ketika mengomentari tentang ayat khaufan minallahi azza wa jalla, jadi wa hadza dhahirun fi anna as-samawati takhafullah. Ini sangat jelas bahwasanya langit takhafullah, takut kepada Allah. Karena apa? Bima yaj'alu ta'ala fiha minal ihsasi wa ma'rifatahu min khalqiha. Karena Allah telah menjadikan pada diri mereka, yaitu langit, kesensitifan rasa. Mereka mengetahui rasa bagaimana kekuasaan Allah. Mereka tahu akan kuasanya Allah, bagaimana Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Dan inilah mengapa konsep syahadat, kalimatnya, redaksinya asyhadu alla ilaha illallah, bukan gunakan amanu ataupun kata-kata yang lain, ataupun asduku alla ilaha illallah, aku membenarkan maksudnya engkau adalah Tuhan. Tidak, asyhadu, karena ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, kalimat yang mutlak. Kita ibadah dan tidak ibadah, Allah ya tetap Allah. Makanya langit itu takut. Langit takut. Dan persaksian kita itu berdasarkan ilmu. Sayangnya, ini ada sisi positif negatifnya. Kita karena nggak pernah merasa punya syahadat resmi. Kita disyahadatkan oleh orang tua kita. Kecuali di sini ada yang mu'alaf atau muhtadin. Jadi kita nggak pernah syahadat berdasarkan ilmu. Tapi kita syahadat berdasarkan turunan
Positifnya kita alhamdulillah dipertemukan dengan Islam. Negatifnya kita nggak merasa syahadat kita itu dibangun atas dasar ilmu. Karena kuncinya tadi fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Ketahuilah dengan ilmu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Makanya orang-orang yang mu'alaf rata-rata hampir 90% ke atas bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah karena dasar ilmu. Mereka memikirkan. Sesuai dengan kalimatnya ini, malaikat takut terhadap Allah karena mengetahui betapa kuasanya Allah dalam segala penciptaannya. Dan lihat-lihat kalau ditanya kepada para mu'alaf, mereka mengenal Allah berdasarkan kekuasaannya Allah. Kita ketahui kita nggak bisa melihat Allah secara langsung, karena zatnya Allah nggak layak untuk kita lihat dengan penuh keterbatasan ini. Yang layak untuk dilihat dari Allah adalah kekuasaannya, penciptaannya. Makanya asyhadu, aku bersaksi. Kenapa? Segala sesuatu yang diciptakan Allah hakikatnya adalah benar. Makanya belajar ilmu tauhid sebenarnya mudah-mudah susah. Mudahnya adalah kalau kita mengetahui hakikat sesuatu, pasti kita ketahui dengan ilmu. Makanya kalau orang tauhidnya benar, insya Allah nggak takut untuk disantet ataupun yang lain. Karena santet pada hakikatnya nggak ada. Pas kebetulan kemarin saya ada nanya, ada yang meninggal karena santet. Ini gimana? Saja santet itu tidak ada pada hakikatnya. Dilihat dari ilmu tauhid ya. Ini biar kita ngajinya pelan-pelan. Karena berdasarkan ayat wajah al-haqqu wa zaqal batil. Kalau sudah ada kebenaran, wa zaqal batil, kebatilan model apapun akan terhapus, terlindas. Kita ketahui orang syirik, musyrik, ketika ponari lah yang di Jakarta ada batu, ataupun akik ataupun atau yang lebih parah lagi dijadikan berhala. Karena Islam dibangun atas rasionalitas. Kita diberi oleh Allah akal untuk mampu memikirkan. Karena agama kita berdasarkan ilmu. Batu yang diberhalakan, Allah mengatakan kabirat kalimatan takhruju min afwahin, telah dianggap besar sesuatu yang terucap dari mulut mereka ketika mengatakan Lata wa Manata wa Uzza, berhala itu, ataupun arca-arca yang lain yang berhala, ataupun pohon. Ini kuncinya tadi, yang baik hakikatnya ada, yang tidak baik hakikatnya tidak ada. Maksudnya di sini, berhala tadi hakikatnya adalah batu ataupun pepohonan. Kalau kita mau jujur ketika ditanya, ini apa? Kalau udah diukir gitu ya, jadi miniatur Tuhan yang kecil gitu. Ya ini batu. Ataupun dari gipsum gitu. Dibentuk dewa apa gitu. Ini batu. Tapi orang yang mempercayai dianggap sebagai Tuhan. Hakikat kebenarannya adalah ia batu. Kalau yang hakikat kebenaran itu pasti nyata. Hakikatnya adalah batu. Dewanya, berhalanya di mana? Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Apa yang ia sebutkan dia berhala, karena udah terucap berhala. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang menyesatkan, kata Allah. Yang tidak ada hakikatnya.
pada hakikatnya adalah batu. Dia dipertuhankan. Dipertuhankan berdasarkan ucapannya yang berangkat dari kepercayaannya. Ia mempercayai kalau ini adalah berhala. Batil, kebatilan itu hakikatnya nggak ada. Hakikat kebenarannya adalah batu. Nah, santet itu gimana? Ada jarum masuk, seorangnya meninggal, ada jarum keluar, muntah. Hakikat kebatilannya, yang kebatil itu tadi nggak ada. Si A datang ke si B, si B itu dukun, si C targetnya. Si B karena dukun, dia nggak bisa masukkan jarum langsung ke perutnya si C, itu nggak bisa. Dia nggak bisa. Ini ilmu fisiknya ini. Dia nggak bisa. Dia minta bantuan makhluk lain yang namanya jin. Dimensinya sudah lain. Dia minta bantuan, jin akhirnya memasukkan jarum ke tubuhnya si C. Hakikat santetnya itu adalah batil, nggak ada. Karena kalau kita berpegang dan mengamalkan laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran yang menghapus kebatilan. Kalau si C tadi memang sudah bertauhid dengan benar dan mengaplikasikan doa yang Nabi ajarkan yang biasa kita baca zikir setelah sholat, Allahumma la mani'a lima taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, la mani'a lima taita, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi jika engkau telah berkehendak untuk memberi sesuatu. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk memberi jika engkau telah mencegahnya untuk terjadi. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Dan tidak ada kemuliaan, manfaatnya kemuliaan seseorang kalau tidak datang dari engkau. Logikanya simpel sedemikian. Karena memang jin, syaitan punya SOP dalam menjalankan tugasnya. Dia hanya dibolehkan menggoda ataupun berlaku tidak baik terhadap hambanya Allah yang memang diizinkan untuk hal itu berlaku. Maksudnya, jika ia sudah melapor diri kepada Allah, terus jin itu tahu kalau dia sudah lapor diri kepada Allah dan dia memang taat kepada Allah, apapun yang ingin dijahatkan kepada dia tidak bisa berlaku karena tidak diberikan oleh Allah izin. Makanya santet tidak berlaku bagi manusia yang tidur. Orang kalau mau kena santet pertama kali nggak bisa tidur, badannya panas, nggak bisa tidur. Padahal seharusnya berlaku ketika ia tidur kan. Hidung selalu terbuka, telinga selalu terbuka, bisa masuk bebas, tapi nggak berlaku. Karena segala sesuatu terjadi biidznillah, dengan izinnya Allah. Makanya tauhid mudah dipelajari jika kita titik tolaknya itu dari Allah, kembalinya juga dari Allah. Masalahnya susahnya kita melihat sesuatu itu susah untuk menyadari bahwasanya Allah itu berkuasa. Makanya dalam kalimat-kalimat zikir, terutama tasbih, kita nggak pernah mengucapkan usabbihuka ya Allah, saya mensucikanmu ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Kita nggak punya kuasa. Zikir itu untuk menyadarkan bahwasanya diri kita itu kecil, rendah. Makanya subhanallah.
Tapi giliran untuk meruntuhkan kesombongan kita, kata akunya itu muncul. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun wahai Allah. Karena mengaku. Tapi kalau pujian, Allah nggak perlu pujian kita. Allah nggak perlu pujian kita. Kita yang perlu Allah. Makanya ketika kita punya dosa, gunakan kalimat aku mohon ampun kepadamu wahai Allah. Bersyukur pun Allah nggak perlu syukur kita. Makanya alhamdulillah segala pujian milikmu wahai Allah. Nggak pernah ahmadu, nggak pernah. Nah Allah nggak perlu pujian. Nah ini tadi ketika kembali ke kasus tadi, simpelnya adalah ketika kita tidur. Logikanya, makanya ini ilmu keimanan, tauhid. Memang hukumnya itu berbeda dengan hukum dunia fisik. Kalau kita melihat di dunia fisik dengan hukum syariat, orang baca doa nggak baca doa ketika tidur, nggak ngefek sebenarnya. Apalagi kalau udah ngantuk, sudah tidur. Padahal kita masuk ke alam yang kita tidak punya kekuasaan sedikit pun. Terbukti mimpi nggak pernah kita bisa intervensi. Apakah pernah kita sebagai manusia bisa ngarang mimpi? Ataupun ketika sudah mimpi, kepingin gerakkan tangan kanan bisa gerak? Nggak bisa dalam mimpi. Mimpi dikejar anjing, kalau nggak lari ya gini tak dalam mimpi. Tapi setelah bangun mimpi terasa. Logika simpelnya adalah ketika kita mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, itu pada hakikatnya kita melapor diri kepada Allah. Ya Allah, hidupku untuk hari ini sudah selesai. Karena tadi engkau yang menghidupkan aku. Dan aku mau tidur pun, ini adalah laporan karena yang mampu untuk menidurkan, mengambil jiwa adalah engkau. Laporan. Padahal kita ngerasanya kita tidur karena kita menidurkan diri. Tidak. Semua atas kuasanya Allah. Nah kalau sudah melaporkan, berarti sudah dalam catatan si hamba sudah melapor diri kepada Sang Pencipta. Berarti sudah dalam lindungan Penciptanya. Tiba-tiba jin datang, pengen ganggu, nggak berlaku karena sudah dalam perlindungannya. Nah, logika simpelnya sedemikian. Nah, kalau dilihat dari hukum fisika, nggak ngefek. Doa nggak doa, ngantuk tidur, nggak ngefek. Makanya kalau kita doa, jiwa kita langsung tenang. Jiwa kita langsung tenang. Nah, kalau doa terus mimpi, insya Allah mimpinya itu sebagai isyarat. Baik maupun buruk, ada isyarat. Nah kita masuk ke alam yang lebih tinggi daripada alam kita. Alam kita ini alam paling rendah. Nah, itu. Dalam surat Al-Isra dikatakan ayat 44, tusabbihu laus samawati sab'a wal ard. Laus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana khaliman ghafura. Kita tidak mengetahui bagaimana langit bertasbih. Wa qala ta'ala di dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hatta. Jadi petirnya cetar. Itu tasbihnya, mensucikannya. Karena rasa ikhlas tadi. Kesadaran bahasanya ciptaannya Allah itu susah bagi orang yang mengetahui atau zat apapun selain Allah yang mengetahui, menciptakannya itu susah. Seminggu yang kemarin ini ada
Ada orang barat masuk Islam gara-gara mengetahui, nggak sengaja buka terjemahan Al-Quran, makhluk hidup yang selain manusia disebutkan pertama kali adalah nyamuk. Ada apa nyamuk? Diteliti. Ya. Akhirnya dia tunduk. Ini bukan ciptaannya manusia ini, buku ini. Ya tadi, fa'lam, bersyahadat, bersaksi akan kebesaran Allah atas dasar ilmu. Karena manusia disuruh nyiptakan nyamuk aja nggak sanggup. Ini langit hampir pecah. Ketika apa ya tadi? Ketika mengetahui kebesaran Allah. Karena di langit itu berita itu udah kayak hujan gitu. Karena Allah kulla yaumin wa fi sya'an. Allah selalu ngurusi urusan hambanya. Sehingga amr-amr dari langit itu berseliweran. Kita nggak bisa melihatnya. Dalam Al-Baqarah pun dikatakan wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah. Kayak meter-meter itu pada benda-benda langit itu pada pingin jatuh karena takut kepada Allah. Saya masih ingat satu riwayat yang pernah saya bacakan di sini tentang bagaimana Nabi mengajarkan kepada Jurayyah Ibnul Harith, Sahabiyah. Jadi, lau qultu ba'daki, kalaupun aku katakan setelah engkau. Jadi karena Jurayyah ini mulai dari sholat subuh sampai duhur itu tetap di masjid. Sebelum duhur itu sholat dikir. Nabi melihat ada kekosongan kualitas dalam ibadahnya Jurayyah. Maka dikatakan lau qultu ba'daki arba'a kalimatin, kalaupun aku katakan 4 kalimat mundu yaumin, seharian setelah engkau ibadah sama zikir tadi. Nah, Nabi ngelihat ada kekosongan. Lawazanat hunna, maka 4 kalimat itu ketika saya ucapkan sekali akan berat imbangannya daripada apa yang engkau lakukan mulai pagi sampai siang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa midada kalimati wa zinata arsy. Subhanallah, maha suci Allah. Benar-benar penyucian. Kita mensucikan segala kotoran, kebendaan, keakuan yang ada pada diri kita. Saya pernah bahas ini ketika kita bahas masalah doa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu mengamalkan zikir ini. Subhanallah wa bihamdi. Di situ tidak ada, seharusnya kalimatnya redaksinya maha suci Allah, subhanallah, bihamdi, dengan pujian kepadamu, ahmadu, aku memujimu. Tapi kata ahmadunya dihapuskan. Karena memang Allah tidak memerlukan pujian dari kita. Karena tanpa kita puji pun Allah sudah aliyun kabir, maha tinggi. Kita yang perlu untuk mengetahui posisi kita. Karena kita tidak sedikit pun pernah tinggi. Kita ya kita. Tapi kita merasa tinggi hati. Nah, masalahnya di situ. Subhanallah wa bihamdihi, dengan segala pujian adada khalqihi. Jadi kita memuji Allah itu sebanyak ciptaannya. Yang mana kita itu pun nggak tahu berapa jumlah ciptaannya Allah. Ini untuk merontokkan kebesaran-kebesaran diri yang ada menyelinap pada diri kita. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi. Dan sebesar keridhoanmu, wahai Allah. Jadi kita mengharap ridhonya Allah.
Kita ibadah mengharap ridhonya Allah. Jangan sampai kita ibadah, habis itu dengan ibadah kita menyombongkan diri kita bahwasanya kita sudah bersih, sudah suci. Wala tuzakku anfusahum, janganlah engkau merasa suci. Seringkali kita ibadah, akhirnya merasa melihat orang yang tidak ibadah rendah. Karena belum tentu. Karena orang berproses dengan masing-masing. Ini pentingnya. Hanya dalam bermuamalah, kaidah tauhid ini kita pegang. Wa zinata arsyihi, dan seindah arsnya. Kita nggak tahu bagaimana keindahan arsnya Allah. Dalam ayat kursi dikatakan samawatu wal ard. Kursinya Allah, arsnya Allah segitu. Menggunakan bahasa manusia. Hakikatnya kita wallahu a'lam. Nggak sanggup kita. Kita yang terbatas ini nggak sanggup untuk melihat keagungan Allah. Wa midada kalimati, dan sepanjang untaian-untaian kalimat yang bisa disusun. Udah benar-benar merontokkan. Kalau dalam ilmu tasawuf, zikir itu benar-benar, kalau bagi orang sudah menapaki jalan spiritual, benar-benar menghayati zikir itu, subhanallah. Nah, dalam kitab Al-Hikam, terjemahnya sudah banyak. Di Shopee juga ada, Bapak bisa pesan kalau nggak sempat ke toko. Bisa dibeli. Banyak untaian-untaian yang keluar dari jiwa yang memang telah fana. Fana itu sudah menganggap dirinya sudah nggak berarti. Material pada dirinya nggak berarti. Yang berarti hanya Allah. Dan kalimat yang pertama di situ adalah i'timadul alal amal. Jangan sampai kita mengandalkan amalan kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Padahal sebenarnya kita beribadah untuk mencari ridhonya Allah. Seringkali manusia dengan kebenaran malah memudahkan untuk sombong. Aku sudah ibadah, aku sudah puasa, aku sudah gini. Enggak ditampakkan, tapi dalam hatinya seringkali demikian. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Waqad qarrara al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullah anna hadhil makhluqat, bahwasanya segala makhluknya Allah, segala ciptaannya Allah, terutama yang kita tidak bisa mengenal tusabbihu lillahi, bagaimana mereka bertasbih, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, wa takhshahu haqiqatan. Mereka itu adalah yang mengetahui hakikat ketakutan kepada Allah. Kita nggak takut pada Allah karena kita tidak mengetahui bagaimana kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak kita tidak mengetahui. Karena seringkali apa? Yaitu tadi, kita tidak mampu ataupun tidak mau untuk memikirkan kebesaran Allah. Kita hanya menerima, oh ya sudah. Kita tidak mau memikirkan. Mustadillan bihadil ayat wa ma fi, makna menjadi bukti bahwasanya di luar manusia, makhluk-makhluk di luar manusia, mereka mengetahui cara mentauhidkan penciptanya. Kita tidak tahu. Hanya kita perlu bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada satu hadis, dua kan. Saya nggak tahu bapak ibu-ibu pernah dengar hadis ini apa tidak. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kunna nasma, kami mendengar tasbihat ta'ami, ya,
tasbihat ta'ami, bagaimana makanan itu bertasbih. Lihat. Ini kalau nggak bocoran dari langit kita nggak tahu. Kita hanya tahunya, makanya akhirnya kita meremehkan. Kita ketahui dalam sirahnya Nabi bagaimana Nabi menghormati sekali makanan yang dihidangkan kepada beliau. Tapi kita berlebih-lebihan plus. Apalagi orang-orang jahiliyah di dunia Arab sana kalau makan, wah. Kadang-kala kita tersilau. Silau bahasanya mereka Arab, mereka tahu Al-Quran, tahu bahasanya Al-Quran, tapi mereka nggak mengetahui Al-Quran. Ini saya ngomong secara umum, bukan untuk orang-orang alimnya, masyarakat awamnya. Kadang-kala kita tertipu dengan jubah yang dipakai. Apalagi mereka sudah fasih bahasa Arab. Berasa punya pengalaman pribadi. Mereka nggak lulus tes bahasa Arab. Jadi ketika saya ambil S2, itu ada syarat untuk, kalau Inggris ada TOEFL-nya gitu. Itu ada TOEIC-nya. Jadi ada tes bahasa Arab. Waktu itu sekitar 250-an gitu. Si panitianya karena sudah berkali-kali menguji, akhirnya sebelum ujian, karena udah pada dulu sebelum mulai, memberikan satu arahan. Arahannya lucu. Oke. Sebelum kita mulai, bagi siapa yang merasa ingin tidak mengikuti karena memang tidak mampu untuk mengikuti, silakan keluar. Rata-rata yang keluar orang Arab. Karena bahasa Arab yang dipakai dengan bahasa yang ditulis sangat berbeda. Totally different, berbeda. Orang Arab Saudi, orang Jordan, orang Qatar, keluar. Ya kayak kita bisa bahasa Indonesia. Ketika dites bahasa Indonesia yang benar, udah sama kayak gitu, minimal gitu. Kunna nasma tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Ternyata makanan itu juga bertasbih kepada Allah. Wa huwa yu'kal, ketika ia dimakan. Makanan sebelum berada di depan kita, dia tidak kena hukuman memiliki ikatan dengan kita. Karena dia belum ada pada tanggung jawab kita. Tapi ketika sudah dihidangkan, ataupun kita sudah beli, sudah ngambil, kayak prasmanan gitu, sudah ngambil, nah ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, dikatakan Nabi, tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Makanan yang sudah kita ambil itu akan bertasbih. Karena mereka juga makhluk jamad yang dia tidak bernyawa, tapi tetap makhluk ciptaannya Allah. Makhluk yang tidak bernyawa. Mereka akan bertasbih mentauhidkan Allah ketika yukal, ketika ia dimakan. Makanya kita nggak boleh mubadir karena di situ. Karena mereka juga makhluk yang berhak untuk dihormati. Dan inilah keindahannya Islam. Hampir bukan hampir lagi, memang menyeluruh, hampir semua aspek diatur dalam Islam. Dan di hadis yang lain dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadayhi khasiyat, mengambil beberapa kerikil. Fasumi allahunna tasbih, karena sudah menjadi tanggung jawab. Makanya segala sesuatu ketika belum menjadi tanggung jawab kita, kita nggak kena hukuman. Tapi kalau sudah berada pada diri kita, sudah menjadi hukuman. Udah ada tanggung jawabnya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi fasumi alahunna tasbih. Ketika batu itu sudah di genggaman Nabi, maka ia bertasbih. Karena berarti apa?
ciptaannya Allah tadi itu berguna, diambil manfaatnya. Makanan juga kayak itu tadi, akhirnya berguna menjadi manfaat untuk menegakkan tulang yang ada pada diri kita agar beribadah. Karena kita mengkonsumsinya, apapun yang kita konsumsi sebenarnya untuk memberikan tenaga bagi kita agar mampu beribadah. Makhdoh maupun ghairu makhdoh. Sehingga mereka bersyukur. Mereka pun bertasbih. Jadi mudah-mudahan setelah ini, apapun yang menjadi tanggung jawab kita harus ilmui bahwasanya mereka pun bertasbih. Mensucikan penciptanya ketika mereka termanfaatkan oleh diri kita. Ya, simpelnya, apapun yang kita lakukan ketika kita tidak bermaksiat, itulah ibadah. Itulah ibadah. Kita lihat di masjid sini ada sesuatu yang nggak beres, terus kita tata, terus sesuai dengan fungsinya. Kita sebenarnya mereka ketika ditata, dikembalikan pada posisinya, itulah tasbihnya mereka. Karena apa dalam surat Al-Mulk? Segala ciptaan Allah ciptakannya dengan teratur. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diciptakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan keteraturan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqis samawati. Nah, kita tidak melihat ada kecacatan dalam ciptaannya Allah. Bangunan ini saja kalau ada cacat sedikit ya pasti roboh, apalagi ciptaannya Allah. Di sini poinnya adalah kita diminta untuk sadar bahwasanya yang hidup itu bukan kita saja. Dan pada hakikatnya justru kitalah yang tidak tahu cara mentauhidkan pencipta kita. Fayakunu awwala may yarfa'u ra'sahu Jibril. Jadi makhluk ciptaannya Allah yang pertama kali ketika mengetahui segala kebenaran mutlaknya Allah itu adalah Jibril. Ini berkisah sedikit tentang Jibril. Awalu khabarun yakunu muqaddamun ala ismiha. Jadi Jibril adalah nama yang diawali dengan sebutan-sebutan aslinya. Wa yajuzul aks ataupun baliknya. Wa makna Jibril, arti kata Jibril adalah Abdullah. Hambanya Allah. Jadi Jibril sendiri artinya adalah Abdullah. Hambanya Allah. Kama rawiya Ibni Jubair wa ghairihi an Ali ibn al-Husain qala kana ismu Jibril Abdullah wa ismu Mikail Ubaidullah wa Israfil Abdurrahman. Jadi nama-nama malaikat itu dinisbatkan kepada penciptanya langsung. Hambanya Allah, Ubaidullah yang tingkatannya lebih rendah dari Abdullah. Ataupun Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih. Israfil, hambanya maha pengasih. Wa kullu syai'in ruji'a ila il. Segala sesuatu itu ini dunia malaikat akan dikembalikan kepada il. Il itu dari bahasa Ibrani, artinya adalah pencipta Allah. Makanya Jibril, Mikail, Israfil. Nah, il itu adalah Allah itu sendiri. Fawa mu'abbadun lillah. Maksudnya il adalah mereka yang selalu beribadah kepada lillah azza wa jalla, kepada Allah. Makanya ketika kita diciptakan, malaikat sedikit protes. Mereka juga bisa berpikir. Kita ketika SD ataupun SMP ataupun SMA diajarkan bahwasanya malaikat tidak bisa berpikir. Salah.
Malaikat bisa berpikir, tapi tidak sebagaimana kita. Makanya akhirnya ketika kita akan diciptakan manusia, protes. Kan? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Bukankah kami selalu mensucikanmu, wahai Allah? Ini semoga bermanfaat pembahasan kita malam ini, bahwasanya kita tanpa wahyu kita tidak mengetahui hakikat sesungguhnya. Apatah lagi kita belum mampu untuk menjalani kehidupan spiritual kita secara maksimal. Kecuali kalau kita sudah maksimal, kita akan mengetahui. Nah, di sini permulaan dari perjalanan spiritual kita yaitu dengan cara kita bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Timbangannya akan mengalahkan omongan-omongan, ucapan-ucapan yang kita lakukan mulai pagi sampai petang hari. Karena ini Nabi sendiri yang menjamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.